prediksi itu kemungkinan dari segi jenis bahayanya, yaitu kemungkinan ada gempa disertai tsunami, dan juga lokasinya di mana. Tetapi tidak tahu kepastiannya. Kepastiannya tidak tahu kapan akan terjadi, kira-kira. Nah, kalau prediksi itu lebih bisa menghitung kira-kiranya itu kapan. Kira-kira 1000 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, atau 10 hari lagi. Prediksi itu ada lebih ada perkiraan secara angkanya kapan. Kami pakar-pakar tidak bisa menjawab apakah pasti atau tidak. Justru yang pasti itu ketidakpastiannya itu. Ketidakpastiannya. Nah, namun yang penting kita kembali ke tujuan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Jadi dengan menggunakan potensi tadi, potensi dengan skenario terburuk, itu sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah. Dari peta bahaya tadi, kita akan tahu, misalnya di pantai misalnya sebut pantai A ya, pantai A diprediksi tsunami akan datang pada menit ke-20 dengan tinggi gelombang 20 meter. Nah, jadi ada 20 menit tinggi gelombang 20 meter. Nah, kami memberikan peringatan dini itu baru bisa disebarkan ke masyarakat kurang lebihnya pada menit ke-4 setelah gempa ini terjadi. Berarti kalau 4 menit waktunya sudah habis untuk menghitung dan memberikan peringatan dini, sisa waktunya kan masih 16 menit kan? Tetapi yang bahaya, kami juga menjumpai di lapangan, ternyata ada yang perlu waktu lebih dari golden time. Golden time-nya 16, tapi waktu yang dibutuhkan katakan 20 menit. Nah, ini bahaya. Justru itulah yang kami bahas bersama pemerintah daerah. Nah, ini harus ada solusi. Misalnya dibuatkan shelter di dalam jalur evakuasi itu. Shelter terdekat itu akan lebih dekat sehingga kita bisa mencapai shelter itu dalam waktu pendek. Atau menggunakan bukit-bukit atau cari cara yang lain. Misalnya penghijauan, tapi penghijauan kan perlu waktu lama ya. Nah, padahal tsunami-nya kan bisa sewaktu-waktu. Pendekatan kami adalah zero victim. Harus selamat semua. Ya, ini peran pemerintah daerah, terutama BPBD penting untuk melihat sebaran rumah-rumah penduduk itu di mana. Berapa jauh dari pantai. Lalu berapa jauh ke tempat penyelamatan, tempat evakuasi. Itu harus diukur. Nah, perlu waktu berapa lama dari rumah menuju ke tempat evakuasi. Nah, jadi dengan panduan harus selamat semua, itu sesulit apapun harus dihadapi sehingga sampai pada kesimpulan ternyata untuk menyelamatkan 1000 orang ini tidak mungkin akan selamat karena tempat amannya jaraknya sekian kilometer. Waktunya lebih dari 15 menit. Maka pemerintah daerah harus menolong. Gimana caranya? Ya di antara jarak jauh ini buatkan tempat yang aman. Misalnya dibangun shelter vertikal yang tinggi. Atau di situ sengaja akan membangun sekolah. Sekolahnya dibuat ke atas dengan struktur bangunan tahan gempa yang tinggi. Jadi bisa tempat sekolah sebagai tempat evakuasi. Jadi poinnya upaya yang diperjuangkan harusnya tidak ada korban. Lalu dilihat seberapa sulit medannya agar itu tidak terjadi korban. Nah, sekarang kami kan sudah meninjau medannya begini sulitnya. Dengan pemerintah daerah, aparat yang bertanggung jawab, sehingga biar tujuannya agar segera disiapkan. Kesulitan itu harus ditangani dengan langkah-langkah jalur evakuasinya seperti apa. Perlukah tambahan shelter?